Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan tentang transformator, generator, baterai, dan juga motor listrik. Nah, kelompok 6 ini beranggotakan yang pertama ada Inaya, ada Asjad, ada saya sendiri, ada Fitus Sulhan, ada Gerald Sahat, ada Inka Krista, ada Muhammad Reza, ada Reynard Nathaniel, ada Satria Skill Panjaitan, dan juga yang terakhir ada Safika Putri Fabiani. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh Gerald dalam materi transformator. Halo semua, perkenalkan saya Gerald Saat Katunya Manurung dari jurusan Teknik Mesin. Pertama kita membahas mengenai transformator. Transformator atau trafo merupakan alat yang digunakan untuk menaikkan maupun menurunkan tegangan bolak-balik atau AC. Transformator itu sendiri terdiri dari 3 komponen pokok, yaitu kumparan pertama atau primer yang bertindak sebagai input, lalu kumparan kedua atau sekunder yang bertindak sebagai output. Dan terakhir adalah inti besi yang berfungsi untuk memperkuat medan magnet yang dihasilkan. Transformator atau trafo itu sendiri terbagi menjadi 2 buah jenis. Untuk transformator jenis pertama yaitu trafo step up berfungsi untuk menaikkan tegangan dengan ketentuan bahwa tegangan primernya lebih kecil dari tegangan sekunder, lalu jumlah lilitan primernya lebih kecil dari jumlah lilitan sekunder, namun kuat arus primernya lebih besar dari kuat arus sekunder. Kemudian untuk jenis kedua berlawanan dengan jenis pertama, yaitu trafo step down yang berfungsi untuk menurunkan tegangan. Dengan ketentuan bahwa tegangan primernya lebih besar dari tegangan sekunder, jumlah lilitan primernya lebih besar dari jumlah lilitan sekunder, serta kuat arus primernya lebih kecil dibandingkan kuat arus sekundernya. Seperti yang bisa dilihat dari gambar bahwa lilitan merah itu menggambarkan primer, sedangkan lilitan biru menggambarkan sekunder. Dan juga untuk perbandingannya bahwa jumlah lilitan primer dibandingkan dengan jumlah lilitan sekunder akan sama dengan tegangan primer dibandingkan oleh tegangan sekunder. Transformator itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu trafo yang ideal yang memiliki nilai efisiensi sebesar 100% dengan trafo yang tidak ideal atau yang memiliki nilai efisiensi lebih kecil dari 100%. Untuk rumusnya sendiri yaitu V primer dibanding dengan V sekunder akan sama dengan jumlah lilitan primer dibanding dengan jumlah lilitan sekunder dan akan sama dengan kuat arus sekunder dibanding dengan kuat arus primer. Dan tentunya ini tidak mungkin seluruhnya terkonversi karena pasti apa yang masuk, daya yang masuk tidak akan 100% terkonversi menjadi daya yang keluar. Jadi jumlah yang masuk dengan jumlah yang keluar tidak akan sama. Lalu trafo tidak ideal yaitu yang memiliki efisiensi kurang dari 100% memiliki rumus daya sekunder dibandingkan dengan daya primer akan sama dengan daya V sekunder dikali I sekunder atau tegangan sekunder dikali kuat arus sekunder dibandingkan dengan V primer dikali dengan I primer atau tegangan primer dikali dengan kuat arus primer lalu dikali dengan 100% untuk merubahnya dalam bentuk persen. Dan untuk keterangannya sendiri efisiensi dalam persen karena dikali 100% nantinya setelah dilakukan operasi perkalian pembagian. Lalu V untuk tegangan baik primer maupun sekunder satuannya dalam volt. Untuk jumlah lilitan satuannya dengan berapa banyak lilitannya itu sebenarnya. Lalu untuk kuat arus sekunder maupun kuat arus primer itu satuannya dalam ampere. Sekian, terima kasih. Prinsip kerja transformator. Cara kerja transformator didasarkan oleh prinsip induksi elektromagnetik. Trafo menggunakan kumparan kawat yang jika dialiri arus bolak-balik maka akan menciptakan induksi elektromagnetik. Artinya,
arus listrik pada kawat melingkar menghasilkan medan magnet. Inti besi atau tempat melilitnya kumparan kawat akan meningkatkan medan magnet yang dihasilkan dari induksi. Arus listrik AC yang bolak-balik menghasilkan flux yang terus berubah. Flux bolak-balik ini dapat mempengaruhi kumparan sekunder dan menghasilkan gaya gerak listrik, juga arus listrik. Transformator dapat menaikkan atau menurunkan tegangan listrik tergantung pada jumlah lilitan kawatnya. Untuk menaikkan tegangan, maka jumlah lilitan primer atau trafo harus lebih sedikit dari jumlah lilitan sekundernya. Sedangkan jika ingin menurunkan tegangan, maka jumlah lilitan primer trafo harus lebih banyak daripada jumlah lilitan sekundernya. Selanjutnya, di sini ada contoh alat yang menggunakan trafo step up, yaitu trafo inverter monitor LCD dan juga trafo inverter TV. Lalu ada juga contoh alat yang menggunakan trafo step down, yaitu power amplifier dan speaker aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainaya Sonya Azara dengan nomor NPM 22060566620 dari Prodi Teknik Metalurgi dan Material, ingin mempresentasikan tentang generator. Jadi, generator listrik adalah sebuah alat yang memproduksi energi listrik dari sumber energi mekanik menggunakan induksi elektromagnetik. Proses ini dikenal sebagai pembangkit listrik. Selanjutnya, dari gambar yang telah tersedia, bila konduktor ini digerakkan maju mundur antara kutub utara dengan kutub selatan, maka jarum galvanometernya akan bergerak. Gerakan tersebut menunjukkan adanya gaya listrik yang dihasilkan. Generator ini dibagi menjadi dua, yaitu generator AC dan generator DC. Generator DC itu adalah generator arus arah, sedangkan generator AC adalah generator arus bolak-balik. Selanjutnya, pada generator arus arah atau DC, dan magnet pada generator dapat dibangkitkan dengan dua cara, yaitu satu dengan magnet permanen dan dengan magnet remanen. Pada generator arus arah berlaku hubungan-hubungan sebagai berikut, yaitu EA sama dengan CZNP dibagi 60A volt, di mana EA itu adalah GGL yang dibangkitkan pada jangkar generator, C adalah flux per kutub, Z sama dengan jumlah penghantar total, N sama dengan kecepatan putar, dan E sama dengan jumlah hubungan paralelnya. Berdasarkan cara memberikan flux pada kumparan medannya, generator arus arah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu generator berpenguatan bebas serta generator berpenguatan sendiri. Yang pertama itu ada generator berpenguatan bebas. Generator tipe penguat bebas dan terpisah adalah generator yang lilitan medannya dapat dihubungkan ke sumber DC yang secara listrik tidak tergantung dari mesin. Tegangan searah yang dipasangkan pada kumparan medan yang mempunyai tahanan RF akan menghasilkan arus LF dan menimbulkan flux pada kedua kutub. Tegangan induksi akan dibangkitkan pada generator. Jika generator dihubungkan dengan beban dan RA adalah tahanan dalam generator, maka hubungan yang dapat dinyatakan adalah VF sama dengan IF dikali RF, EA sama dengan VT tambah IA dikali RA. Sedangkan besaran yang mempengaruhi kerja dari generator yaitu tegangan jepit atau V, arus eksitasi atau penguatan, arus jangkar atau IA, kecepatan putar atau N. Selanjutnya ada generator berpenguatan sendiri. Generator berpenguatan sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada generator searah seri dengan persamaan VT sama dengan IA dikali RA, EA sama dengan IA dikali RA ditambah RR ditambah VT ditambah kurang dari VSI. Sedangkan generator shunt memenuhi persamaan VT sama dengan IF dikali RF, EA sama dengan IA dikali RA ditambah VT ditambah kurang dari VSI. Yang ketiga ada generator kompon. Generator kompon memiliki persamaan IA sama dengan IFL sama dengan IL sama dengan IF2, EA sama dengan VT ditambah IA dikali RA ditambah RFL ditambah kurang dari VSI. Yang ketiga ada generator kompon. Generator kompon dibagi menjadi dua lagi, yaitu kompon pendek dan kompon panjang. Kompon panjang memiliki persamaan IA sama dengan IF1 sama dengan IL ditambah IF2. EA sama dengan VT ditambah IA dikali RA ditambah RF1 ditambah kurang dari VSI. Untuk komponen pendek, dia memenuhi persamaan IA sama dengan IF1 ditambah IF2 sama dengan IL ditambah IF2. EA sama dengan VT ditambah IL dikali RF1 ditambah IA dikali RA ditambah kurang dari VSI.
Mengulas kembali pengertian dari generator arus arah. Generator arus arah yaitu alat yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik searah. Generator DC itu dia dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan rangkaian belitan magnetnya, yaitu dia dibagi menjadi 3. Ada generator penguat terpisah, generator shunt, dan generator kompon yang seperti tadi sudah dibahas. Secara garis besar, generator penguat terpisah itu adalah generator yang lilitan medan magnetnya dapat dihubungkan ke sumber DC sehingga sumber listrik tidak bergantung dari mesinnya. Untuk generator shunt yaitu generator yang lilitan penguat magnetnya disambung paralel dengan lilitan jangkar, dan pada generator ini jumlah lilitan penguat magnetnya banyak, namun luas pengkawatnya kecil. Hal ini bertujuan agar hambatan lilitan penguatnya besar. Ketiga ada generator kompon. Generator kompon ini merupakan gabungan dari generator shunt dan generator seri yang dilengkapi dengan kumparan shunt dan seri dengan sifat yang dimiliki merupakan gabungan dari keduanya. Di sini juga ada cara kerja generator DC melalui pergerakan medan magnet yang ada. Kumparan tetap yang terdapat di stator, medan magnet tersebut dihasilkan dengan cara memberikan tegangan DC pada kumparan penguat medan yang ada di rotor yang dapat dihasilkan melalui penguat sendiri maupun terpisah. Pada generator DC, arus induksi tidak berubah karena cincin yang digunakan merupakan cincin belah. Generator listrik DC memiliki kumulator sehingga arus listrik yang akan dihasilkan berupa arus listrik DC sekalipun sumbernya berupa arus listrik AC. Dan ada bagian-bagian generator DC terdiri dari 2 bagian, yaitu stator atau bagian mesin DC yang diam dan bagian rotor yaitu mesin yang berputar. Bagian stator terdiri dari 1 ada rangka motor, 2 belitan stator, 3 sikat arang, 4 bearing, 5 terminal box. Sedangkan bagian rotor juga terdiri dari komutator, belitan rotor, kipas rotor, dan poros rotor. Berikut juga ada ilustrasi dari bagian-bagian generator DC. Prinsip kerjanya dari generator DC, di sini berikut ada gambarnya juga. Dengan memutar rotor penghantar, maka pada penghantar akan menimbulkan EMF atau electromagnetic field. Kumparan ABCD diputar dengan kecepatan sudut tertentu yang tetap terhadap sumbu putarnya yang sejajar dengan sisi AB dan sisi CD. Kumparan ABCD terletak dalam medan magnet sedemikian rupa sehingga sisi ABCD-nya terletak tegak lurus terhadap flux magnet. Gigel induksi yang terbentuk pada sisi AB dan CD besarnya sesuai dengan perubahan flux magnet yang dipotong dengan kumparan ABCD tiap detik sebesar ET sama dengan NdV per dt volt. Terakhir ini ada generator AC. Generator AC merupakan alternating current atau disebut juga alternator yang fungsinya adalah menghasilkan arus listrik secara bolak-balik menggunakan cincin ganda. Merupakan kebalikan dari generator DC yang fungsinya menghasilkan arus listrik searah menggunakan komutator. Gambar di sebelah ini ada menunjukkan skema sebuah generator AC yang memiliki beberapa kumparan yang dililitkan pada angker atau jangkar yang dapat bergerak dalam medan magnetik. Sumber diputar secara mekanis dan gegel induksi pada kumparan yang berputar. Keluaran dari generator tersebut berupa arus listrik, yakni bolak-balik. Generator AC, skema induksi gaya gerak listriknya yang dapat diamati ada gambar di samping, yakni menunjukkan kecepatan sesaat sisi AB dan CD ketika loop diputar searah jarum jam di dalam medan magnet seragam B. GGL hanya dibangkitkan oleh gaya-gaya yang bekerja pada bagian AB, CD. Lalu besar GGL yang ditimbulkan dalam AB adalah epsilon sama dengan B kali I kali volt. Lalu persamaan tersebut berlaku jika komponen V tegak lurus terhadap B, panjang AB dinyatakan oleh I. Dari gambar diperoleh V sama dengan V sin theta, dengan theta merupakan sudut antara permukaan kumparan dengan garis vertikal. Rusutan GGL yang terjadi merupakan jumlah GGL terinduksi di A, B, dan CD yang memiliki besar dan arah yang sama, sehingga diperoleh juga epsilon sama dengan 2N kali B kali I kali V sin theta, dengan N merupakan jumlah loop dan dalam kumparan. Apabila kumparan berputar dengan kecepatan angular constant omega, maka besar sudutnya adalah theta sama dengan omega kali T. Diketahui juga bahwa V sama dengan omega kali R atau V sama dengan omega kali H per 2. Dengan H ini adalah panjang BC atau AD, sehingga diperoleh epsilon sama dengan 2N kali B kali I kali omega H
H/2 sin omega T atau epsilon sama dengan N kali B kali A dikali W sin omega T, dengan A menyatakan luas loop yang nilainya setara dengan harga epsilon maksimum bila omega T sama dengan 90 derajat, sehingga sin omega T sama dengan 1. Jadi epsilon maksimumnya N dikali B kali A kali omega. Sekian. Motor listrik. Motor listrik merupakan sebuah perangkat elektromagnetik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Pada motor listrik, induksi elektromagnetik terjadi ketika medan magnetik yang berubah menghasilkan arus listrik pada penghantar. Arus listrik ini kemudian menghasilkan medan magnetik yang berlawanan arah dengan medan magnetik asal. Proses ini akan menyebabkan rotor motor berputar. Selanjutnya adalah konstruksi dari motor listrik. Pada dasarnya, konstruksi motor listrik itu terdiri dari 3 bagian, yaitu stator, rotor, dan juga tutup samping atau end plate. Untuk yang pertama, yaitu stator adalah bagian yang tidak bergerak atau bagian yang statis. Stator terdiri dari 2 bagian, yaitu rumah motor atau yoke dan juga kumparan jangkar. Kumparan jangkar atau kumparan armature adalah kumparan yang digunakan untuk mengubah arus listrik menjadi medan magnet putar atau rotating magnetic field. Selanjutnya adalah rotor. Rotor adalah bagian motor yang bergerak berguna untuk merubah daya listrik induksi menjadi daya mekanik berupa putaran. Rotor sendiri ada rotor sangkar susunan konduktor serong, dan juga rotor belit. Rotor belit digunakan pada motor yang memerlukan pengontrolan kecepatan putaran untuk mendapatkan torsi starting yang tinggi. Selanjutnya adalah tutup samping atau end plate. Untuk gambar-gambarnya dapat dilihat di sini. Terima kasih. Cara kerja motor listrik. Yang pertama, dengan adanya medan magnet yang berputar mengelilingi rotor, maka pada kumparan rotor akan terjadi tegangan induksi atau GGL. Yang kedua, kumparan rotor akan tertutup, akan mengalir arus rotor, dan timbul medan magnet listrik. Yang ketiga, kedua medan magnet di stator dan di rotor akan saling bereaksi sehingga menimbulkan gaya gerak. Yang keempat, bila kopel mula beban mekanik yang dipikul oleh rotor lebih kecil dari gaya gerak, maka rotor bergerak mengikuti arah putaran medan magnet dari stator. Penggunaan motor listrik. Motor listrik merupakan sebuah perangkat elektromagnetik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini digunakan untuk yang pertama konveyor, yang kedua memutar imper pompa, fan atau blower, yang ketiga menggerakkan kompresor, dan yang keempat mengangkat bahan. Selain di industri, motor listrik juga digunakan untuk peralatan listrik rumah tangga seperti mixer, bor listrik, dan kipas angin. Oke, teman saya tadi sudah menjelaskan tentang motor listrik. Sekarang saya lanjutkan tentang baterai. Jadi sebenarnya itu transformator itu tidak mentransfer daya dalam bentuk tegangan DC dengan kurva yang lurus, misalnya baterai atau aki. Tetapi trafo digunakan pada sistem, bisa digunakan dalam pemanfaatannya dalam sistem transportasi. Misalnya dalam mobil listrik bisa menurunkan atau menaikkan tegangan pada baterai yang digunakan pada mobil listrik. Ada juga autotransformator. Jadi autotransformator ini sering dipakai untuk sama juga sebenarnya untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Sering juga dipakai dan fungsinya juga dipakai untuk peralatan charger yang dapat mencarger baterai atau aki. Selanjutnya ada teman saya menjelaskan tentang CCR. Terima kasih. CCR, Constant Current Regulator, adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengatur dan mempertahankan aliran arus listrik pada tingkat yang konstan, terlepas dari variasi tegangan input. CCR sering digunakan dalam sistem daya yang membutuhkan aliran arus yang stabil dan terkendali. CCR ini juga digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk penerangan jalan, sistem penerangan darurat, penerangan pesawat, dan sistem pengisian baterai. Mereka juga digunakan dalam industri telekomunikasi, sistem kontrol proses, dan peralatan medis. Baik, terima kasih Reza. Untuk selanjutnya ini adalah referensi dari presentasi dan juga untuk materinya. Dan sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.